Siapa di sini yang keras suaranya? Ayo bantu saya. Silakan ke depan atau buka itu. Ke depan aja, ke depan biar masuk TV nanti. Ini masuk TV internasional. Karena ini masuk YouTube ya, masuk YouTube. Tolong bacakan yang panjang-panjang saya aja, Mazmur 23 aja, yang ayat atau Mazmur 1. Ya. Bisa. Kalau yang panjang nanti biar cepat saya aja. Cepat. Bisa? Ini. Ada di situ Mazmur. Yang kuat ya. Tolong ambil video. Karena ayat sih. Sampai ayat 6. Ya, yang kencangnya 3 ya. Biar pegang. Ambil videonya. Yang kuat suara. Kuat. Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Terus, yang kuat. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat firman Tuhan itu siang dan malam. Ya terus. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang yang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar, tetapi jalan orang yang fasik menuju kebinasaan. Ya, terima kasih, silakan duduk. Ini sering saya katakan kepada orang-orang pembuka usaha, orang-orang mau sekolah. Ya, sekarang siapa yang mau masuk sekolah anak-anak? Kelas yang baru ya, kelas yang baru. Ya, naik kelas berarti kelas yang baru. Perhatikan perkataan Mazmur 1 ini. Jadi ini bukan hanya untuk kopi petik, juga untuk anak-anak kami, cucu kami. Untuk berhasil, apa dikatakan? Jangan menerima nasihat dari orang fasik, dari orang-orang jahat, orang berdosa, dari kumpulan orang-orang pencemooh, tetapi orang yang sukanya firman dan Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat firman Tuhan itu siang dan malam. Perhatikan ini, adik-adik, orang ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang menghasilkan buah pada musimnya. Bayangkan itu, tidak layu daunnya. Dan kata yang terakhir setelah itu apa? Apa saja yang diperbuatnya. Sama-sama kita katakan. Apa saja yang diperbuatnya. Berhasil. Berhasil. Kopi petik sudah dimulai dengan merenungkan Mazmur 1 dan ditambah lagi yang lain. Kita nyanyikan tadi 4 hal itu karena anugerah Tuhan. Kita beribadah saja karena anugerah Tuhan. Kita ada di sini dalam keadaan sehat apa adanya karena anugerah Tuhan. Bertambah-tambah usaha kita, bertambah-tambah kekayaan kita itu karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Jangan karena nasib. Adik-adik, semua adik-adik kami, kaum kami, tolong ikuti perkataan saya. Orang Kristen, katakan adik-adik, orang Kristen tidak boleh mengatakan nasib, karena orang Kristen dapat oleh anugerah Tuhan. Jangan sekali-kali bilang nanti nasib kopi petik ini luar biasa. Amin. Amin. Tetangga yang mengatakan itu nasib, kita nggak ada nasib.
Ya, terlalu panjang khotbah saya nanti. Semua karena anugerah Tuhan. Nanti kita baca lagi Mazmur 103 ini. Agak panjang dia tapi lebih mengenal lagi. Dan nanti Mazmur 124 saya minta dulu. Tadi bagian apa tadi? Akang boru tadi bagian apa? Boru regar. Akang boru saya. Marketing. Iya. Operasi. Nanti saya minta baca Mazmur 124 itu. Kalau Mazmur 103 nanti saya aja, terlalu panjang, tak usah saya baca lagi. Kalau Mazmur 23, adik-adik ikuti saya. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau memberikan hidangan makanan bagiku setiap hari, bahkan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Karena itu kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kopi petik. Kalau sudah percaya kita Tuhan sudah berkati, jadilah menjalankan kebajikan dan kemurahan lewat kopi petik ini. Amin. Jalankan kebajikan dan kemurahan jika Tuhan sudah percaya diberkati kopi petik ini. Kita berdoa jangan mudah-mudahan. Banyak orang Kristen salah. Saya giat main benar. Karena saya artikan kalau bahasa Batak saya giat itu mudah-mudahan. Saya tidak mau memakai saya yang giat. Karena banyak saya tanya pendeta, ya memang artinya mudah-mudahan. Baca nanti Mazmur, bukan Mazmur, Markus, ya, Markus 11 ayat 24. Jika engkau bermohon dan berdoa, yakinlah engkau sudah menerimanya, maka Tuhan akan menerima. Dua siapa seperti itu? Ada mau ingat dua isi song-song. Isi doni motamu matangnya somono. Ada di Bible. Mungkin anak-anak lupa. Raja Daud. Apa kata Goliat? Karena Daud membawa licin-licin. Kau kiranya aku anjing, maka kau bawa aku licin-licin cambuk. Karena Daud percaya dia datang dalam nama Tuhan. Makanya dia tahu Tuhannya diolok-olok. Maka dia katakan sama Goliat, karena engkau sudah menghina Tuhanku, maka saat ini juga nyawamu diberikan ke tanganku. Inilah doa itu. Belum terjadi kan, tapi sudah diamankan. Karena engkau sudah menghina Tuhanku, maka saat ini juga nyawamu akan diberikan di dalam tangan. Apa akhir cerita itu? Goliat dipenggal kepala. Jadi saya mau kopi petik harus percaya sudah Tuhan berkati. Amin. Amin. Tuhan sudah memberkati, maka dia tidak mungkin tidak memberkati. Itu masalahnya. Molo ngaporsiba tu imana nau mangaleo kita berkat. Dalam bahasa manusia Tuhan itu pasti maju. Ini bahasa manusia ya. Maila non imana ay ngaporsiba. Nahuleo pasu-pasu tu namartanya ni. Aku malu sama Pak Marpau sama Guru Reka. Mereka sudah percaya kok kopi petik ini. Sudah aku berkati, kata Tuhan begitu.
Ini cerita yang simpel saja. Maka Allah akan memberikan itu. Maka dalam Markus 11:24, maka Dia akan memberikan kepadamu tatkala engkau berdoa sudah menerima. Lanjut kita ke Mazmur 124. Tolong Inam, sudah disiapkan? Tadi sudah Mazmur 1, Mazmur 23, Mazmur 123 nanti ada lagi, ya. Mazmur 123. Ya. Kita perhatikan, ini masih setengah jalan. Mazmur 123, berharap kepada anugerah Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian Jara, kepadamu aku melayangkan mataku. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya engkau yang bersemayam. Ya engkau yang bersemayam di kerajaan sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhan. Lihat seperti hamba laki-laki memandang kepada tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan. Seperti mata hamba wanita perempuan yang memandang majikan perempuannya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah mata kita memandang Dia Elohim. Sampai Ia mengasihani kita. Sampai Ia mengasihani kita. Termasuk tadi di Markus 11:24 hubungannya ke sini. Karena mata kita ngotot. Lu pasal di batak aman ngotot. Apa pasal? Dijugul roha. Dijugul matanya. Ngotot. Siapa kita yang boleh angkat tangan dulu? Mampukah kita sama dengan Yesus? Siapa yang berani angkat tangan? Jangan dong. Sama. Jangan dong. Siapa yang bilang tidak sanggup? Sudah. Tolong interaktif. Tak salah dan di gereja. Ini juga gereja sebetulnya. Kalau saya berubah interaktif aja. Itu sudah gereja loh masuk. Semua gereja saya jalani karena saya pendeta evangelis ya misionaris. Itu sudah gereja loh masuk. Jadi tolong amat interaktif biar kena renungan kita ini. Siapa yang sanggup mengatakan dirinya bisa dengan Yesus? Dan atau siapa yang mengatakan tidak mungkin? Sudah Yohina tidak mungkin? Tidak? Itu doang. Bagi rahmat ini. Tetapi Yesus sendiri mengatakan, lebih dari apa yang kau perbuat engkau mampu melakukannya itu. Maka ini dilakukan. Jadi kenyataan jangankan sama, melebihi apa yang sudah pernah dilakukan oleh Yesus sebagai manusia, oleh Yesus sebagai juru selamat, bukan oleh Yesus sebagai Elohim pencipta langit dan bumi. Tidak akan mungkin. Jadi dua pengertian. Sebagai manusia kita bisa melebihi karena Dia sendiri mengatakan itu. Bukan hanya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati manusia juga bisa. Petrus sudah, ya Rasul Paulus juga sudah. Jadi bukan hanya Yesus yang pernah membangkitkan orang mati, apa lagi dan sebagainya. Jadi Ido, jugulo kamu asal sarupa dengan dia. Inilah kodrat orang Kristen. Kodrat orang Kristen bukan hanya percaya karena simbolis pun percaya bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat. Ibu bagaimana lo mondok lo anak di debata engkau yang Juru Selamat tahu makanya ketakutan dia. Kalau begitu apa lebihnya? Ya kita harus sama seperti dia, kita harus dibaptis, makan daging dan minum darahnya, lahir baru, the new life. Ini kita harus lakukan sehingga kita boleh satu tubuh dengan dia, sama seperti identik apalagi sebagai dia Juru Selamat.
Mono sengsara na ini bila dosa jalan sengsara, saya kira tak terlalu sakit itu. Enggak. Saya pernah lihat di YouTube di series orang sampai jantungnya keluar, ditarik jantungnya ini masih gini denyut. Enggak langsung mati, dipotong-potong dulu tangannya, kakinya, baru jantungnya lah terakhir dicabut begini. Dilihat orang-orang yang mau dieksekusi, bayangkan. Dan semua orang yang bakal dieksekusi tahu akan seperti itu. Kalau saya bilang mengalahkan Yesus, menurut saya mengalahkan. Karena apa, saya ulangi lagi, yang dieksekusi kulitnya dikuliti, tulangnya dipotong-potong, akhirnya jantungnya dicopot. Saya kira lebih parah penderitaan ini daripada penderitaan Yesus yang hanya membawa salib diludahi, dicambuk, ditikam, dikasih anggur asam, kasih mahkota ini. Kalau menurut saya, tapi bukan itu persoalan. Persoalannya yang dieksekusi itu adalah orang bersalah. Alai Tuhan Yesus Mamor sambil dia bukan bersalah. Di sini bedanya. Jadi jangan pernah mengatakan penderitaan dia paling hebat di dunia ini. Banyak penderitaan manusia. Maka itu si Petrus mengatakan, tatkala dia mau disalib, dia minta sama sekdal, tolong kakiku di atas, kepalaku di bawah. Karena Tuhanku disalib, kakinya di bawah, kepalanya di atas. Tapi aku lebih hina dari dia. Lakukan penyaliban, kakiku di atas, kepalaku di bawah. Sudah melebihi. Karena Petrus mau. Jadi kalau Petrus mau melebihi penderitaan Yesus juru selamat kita boleh. Terakhir, kita perhatikan Mazmur 103. Di Somak Balela Pacocor berdoa deh. Februari berpedi Pacocor 400 ayat ini. Jangankan 400, mendekati 1000 ayat pun ngabu yang Pacocor. Ini pun karena anugerah, bukan karena otak saya yang enggak kemampuan. Tuhan kasih saya anugerah untuk tidak membaca sampai ribuan karena mendekati sudah ayat. Mazmur 103 kita perhatikan, semua tercantum di sini tatkala perkataan, nyanyian, permohonan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap badanku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan engkau dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih karunia. Sudah dibuka apa di sini? Apa ayat selanjutnya? Dia yang memuaskan, ini yang kita renungkan. Sengaja saya bilang, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikannya. Hasrat membuka kopi peti diberikan, dikabulkan oleh Dia. Tentu ini sudah dalam perencanaan, sudah dibuka hari ini. Dan Dia lewat Mazmur ini ditekankan, Dia lah yang memuaskan hasratmu, keinginanmu, membuka kopi peti. Sehingga kalau di sana masa mudamu saya ganti, nggak salah Mazmur diganti ya, nggak salah. Sehingga masa tuamu menjadi baru seperti pada dulu Jawa. Saya sering mengganti kata, tidak salah ya. Kalau di sana sehingga masa mudamu tidak tepat. Sehingga masa mudamu dari sekarang selalu baru seperti pada burung Raja Wali. Ala persero kamu di mana do mangaleon hasrat, sehingga kopi peti ini dibuka hari ini. Terus selanjutnya ini, Tuhan menjalankan keadilan
Tuhan sudah menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa. Terus dan perbuatannya kepada bangsa Israel. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntut, tidak selamanya Ia menindakkan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan pelanggaran kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat dijauhkannya pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terus sebab Tuhan tahu siapa ini kita dan Dia ingat kita ini di utama. Ngeri kan? Selesai di sini. Kopi petik juga ada akhirnya yang akan buruk. Opung buruk. Adong do akhirnya dah. Jadi kita tetap, bukan artinya kita tidak percaya ini jalan yang didekati Tuhan, tapi semuanya akan ada akhir. Apalagi kita dengar tahun 2030. Tahun 2030 PBB akan mencanangkan, akan meresolusi satu agama di dunia. Ya dunia mata uang satu, agama satu kan? Mau hudong dan agama satu. Karena di firman Tuhan mengatakan ada masa kekaguman tak kala Dia murahkan dan jangan dong pengajar semono, jangan dong bejanita. Nama Tuhan pun tidak disebut-sebut lagi. Orang mencari dari timur dan barat, utara, selatan, tidak menjumpai lagi pengajaran tentang Tuhan. Inilah agama yang kosong, agama yang vakum. Banyak orang tidak mengerti. Saya terus cepat nangkap. Odo HP akhir zaman ini. Nantinya tidak ada lagi gereja-gereja yang mengajarkan nama Tuhan. Odo yang masalah. Selanjutnya yang adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin datang melintasinya, maka hilanglah ia. Bahkan tempatnya di mana dia tumbuh tidak mengenal dia lagi. Tetapi kasih setia Tuhan sampai dari selamanya sampai selama-lamanya kepada orang-orang yang takut akan Dia, dan kepada anak cucu, dan kepada orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat melakukan segala titah-titah. Tuhan telah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai segala malaikatnya, hai pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentara-tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melaksanakan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan tangannya di segala daerah kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Ini akhir dari khotbah kita. Ambillah perkataan Raja Daud tadi yang mengenai kepada opening ceremony, dan saya percaya kita klaim Markus 11:24 itu kita sudah percaya Dia sudah memberkati, maka Dia malu tidak memberkati, tapi dengan iman. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kita bernyanyi lagu terakhir.